Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, epistel Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024, tertulis dalam 2 Korintus pasal 12, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebuah ungkapan mengatakan demikian: hidup adalah perjuangan, karena itu menangkanlah. Sungguh benar perkataan itu bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Mengapa dikatakan penuh perjuangan? Karena memang ibarat peperangan yang sedang berlangsung. Demikianlah kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang datang silih berganti. Kadangkala kita sulit memahami setiap peristiwa yang terjadi itu. Kita sering bertanya, mengapa hal itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi? Jemaat yang terkasih, beratnya pergumulan dalam hidup ini juga dialami oleh Rasul Paulus di tengah pelayanannya. Sekalipun ia telah meninggalkan segalanya dengan penuh kesungguhan, telah mengikut Tuhan Yesus, namun yang terjadi adalah datangnya pergumulan secara silih berganti. Hal inilah yang kita simak dari nas khotbah saat ini, tentang betapa beratnya pergumulan Paulus dan betapa bersabarnya dia dalam menanggung semuanya itu. Saudara terkasih, sebelum Rasul Paulus lebih jauh menjelaskan apa penderitaan yang ia alami, ia terlebih dahulu menyaksikan pengalaman spiritualnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kedua. Rasul Paulus bercerita tentang seorang Kristen yang telah menyaksikan pengalaman terangkat ke surga. Dalam hal ini, ada suatu kebiasaan di mana para guru atau rabi Yahudi, di saat mereka merasakan suatu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, mereka selalu tidak menggunakan identitas dirinya, tetapi memakai kata ganti orang ketiga. Hal seperti itu dilakukan agar mereka tidak menyombongkan diri.
Rasul Paulus berkata bahwa ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Pengalaman itu sangat luar biasa, tetapi Rasul Paulus tidak mau bermegah atas pengalaman tersebut. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian kita di saat Rasul Paulus menyatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Ayat yang ketujuh. Jemaat yang terkasih, adapun kata duri dalam bahasa Yunani disebut dengan kata skolops. Istilah ini merujuk pada suatu penderitaan badani dalam diri Rasul Paulus. Alkitab tidak menjelaskan secara spesifik apakah duri dalam daging itu, apakah skolops yang dialami oleh Paulus. Mungkin saja duri dalam daging itu adalah sebuah penyakit dalam tubuh Paulus. Alkitab tidak memberitahu apa penyakit yang diderita oleh Paulus, kecuali dikatakan bahwa sudah 3 kali Rasul Paulus berdoa mohon kepada Tuhan agar penyakit itu disingkirkan daripadanya, agar duri itu diambil daripadanya. Mungkin penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus adalah penyakit fisik yang sangat berat, seperti duri yang menusuk dalam tubuhnya. Lalu jawaban Tuhan atas doa Rasul Paulus itu adalah, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Atas jawaban itu, Rasul Paulus berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-9. Saudara terkasih, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 10 dan 11, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang Kristen di Korintus yang meragukan kerasulan Paulus. Orang-orang ini ditaruh oleh iblis untuk mengacaukan gereja di Korintus. Mereka menyembuhkan diri secara duniawi. Hal itu jugalah yang membawa penderitaan bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan di Korintus. Mereka seperti duri yang membawa kesedihan bagi Paulus. Jemaat yang terkasih, di sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah saudara pernah mengalami atau sedang mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Saudara mengalami suatu penderitaan yang sangat berat, dan saudara mungkin sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Mungkin saat ini engkau sedang mengidap suatu penyakit yang sangat berat, atau mungkin saudara sedang menghadapi situasi ekonomi yang sungguh luar biasa beratnya. Atau mungkin saudara mengalami hubungan yang tidak baik dengan seseorang, dengan orang tuamu, dengan sesamamu, dengan tetanggamu, dengan orang-orang di mana engkau bekerja, yang membuat jiwamu pun juga merasa tertekan. Saudara telah lama berdoa agar Tuhan menghilangkan duri dalam daging itu yang sangat mengganggumu. Tetapi jawaban Tuhan berbeda dari yang engkau harapkan. Mungkin setiap kali saudara mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup, saudara sudah bermohon kepada Tuhan dalam doa agar Tuhan melepaskanmu dari penderitaan yang sedang terjadi saat itu. Tetapi apa jawab Tuhan bagimu? Mungkin jawabannya adalah sama seperti jawaban yang diberikan kepada Paulus. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk mengimani apa yang diimani oleh Paulus, bahwa dia yakin bersama Allah, ia pasti sanggup menghadapi segalanya. Paulus sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Paulus sungguh meyakini bahwa Allah baginya adalah benteng yang teguh, sumber perlindungan yang sejati. Sekalipun ada begitu banyak orang yang diibaratkan seperti duri dalam daging, yang berupaya untuk menggerogoti, merusak, mengacaukan pikirannya, namun Paulus yakin Tuhan memberikan kekuatan baginya.
lewat kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa itu, ia disanggupkan untuk melewati masa-masa sulit yang ia alami dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini jugalah yang menjadi bekal hidup rohani kita. Agar dikala kita mengalami situasi yang sulit itu, mari andalkan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya benteng perlindungan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Tuhan adalah sumber kasih karunia yang tak pernah berkesudahan. Seperti Paulus sungguh-sungguh merasakan dan sungguh-sungguh mengakui apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, bahwa justru dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan semakin sempurna. Oleh karena itu Paulus mengatakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tentunya jemaat dikasihi Tuhan, kita tidak mau hidup dalam penderitaan. Kita mau hidup bebas dari penderitaan itu. Namun yang namanya hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang di dalam iman kepada Kristus. Oleh karena itu, apapun juga yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mari kita terima dengan lapang dada, dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Yakinlah, Allah benteng bagi orang percaya, tak pernah meninggalkan kita. Walau saat saja, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sehingga sekalipun banyak pergumulan dan beragam penderitaan, banyak beragam keluh kesah yang saat ini masih menyusahkan hati, jiwa, dan pikiran kita, namun ketahuilah, kuasa Tuhan menjadi sempurna di tengah situasi sulit yang kita alami itu. Oleh karena itu, jangan menyerah, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab Tuhan adalah benteng bagi kita. Kasih karunia Tuhan dicukupkan bagi kita untuk menguatkan kita, untuk menyemangati kita. Sebab di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin sempurna. Oleh karena itu bersukacita dan berbahagialah, karena Kristus selalu menyertai dan menguatkan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah benteng perlindungan bagi kami. Dikala kami mengalami situasi yang sulit, kami sungguh menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sungguh sangat sempurna. Sekalipun kami mengalami beragam beban hidup ini, justru di tengah situasi yang sulit itu, Engkau menguatkan kami. Sebab jika kami lemah, maka kami Engkau kuatkan hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Bagimu lah pujian hormat kekal sampai selamanya. Amin.